Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Fakta Keberuntungan Kamu yang Nyata. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya King of Swords. Kartu kedua, di sini ada Eight of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Ten of Wands. Kartu keempat, di sini ada Ten of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Knight of Calicus. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Calicus. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Death. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Fakta keberuntungan kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Death. Nah, di sini tergambar bahwa akan ada peristiwa, akan ada kejadian yang memang menurut kamu ini adalah sebuah berkah besar. Ini adalah sebuah keberuntungan yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga. Ini datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Oke, nah seperti kamu mulai dapatkan kemudahan, dapatkan bantuan, dapatkan support dari orang-orang sekitarmu, bahkan orang-orang yang mungkin belum kamu kenal ataupun kamu tidak menyangka bahwa orang ini akan hadir ke dalam kehidupanmu dan membantu serta mensupport kegiatan-kegiatanmu. Dan beberapa dari kamu mulai bisa melakukan perjuangan, melakukan usaha, melakukan bisnis baru dikarenakan mungkin ada hutang piutang yang terselesaikan. Jadi ada beberapa orang yang dulunya memiliki sangkut paut masalah pembiayaan dengan dirimu. Tetapi setelah sekian lama dia menghilang, tidak ada kabar, dan baru-baru ini dia datang ke kamu untuk menyelesaikan, untuk membayar tanggung jawab yang dia miliki kepada kamu. Sehingga kamu mulai bisa mempergunakan modal tersebut untuk kembali berjuang, untuk kembali menata kehidupanmu. Oke, dan beberapa juga dari kamu sepertinya kamu mulai mendapat kabar bahwa ada panggilan kerja dari perusahaan, dari kantor, dari tempat pekerjaan yang selama ini mungkin kamu dambakan. Yang mana selama ini CV kamu, permohonan kamu, saking lamanya sudah tidak digubris. Jadi kamu sudah tidak berharap, sudah tidak memikirkan pekerjaan tersebut. Nah, baru-baru ini kamu dapat telepon, dapat panggilan kerja untuk hadir interview ataupun langsung masuk ke sebuah tempat pekerjaan yang selama ini kamu dambakan. Jadi inilah beberapa kejadian yang menurut kamu memang sebuah berkah, sebuah keberuntungan yang benar-benar nyata ke dalam kehidupanmu. Dan inilah fakta karena, nah ini pertanyaannya. Kenapa ini semua bisa datang ke dalam kehidupanmu? Nah mungkin inilah balasan dari perbuatan baikmu terhadap siapapun. Kamu selalu membantu temanmu, membantu sahabatmu.
Ya, baik masalah finansial, baik masalah pekerjaan, ataupun permasalahan-permasalahan yang mereka alami di dalam kehidupan sosial mereka. Nah, tadi kan tergambar, ada beberapa orang yang datang ke kamu menyelesaikan tanggung jawabnya, membayar hutang piutang, melunasi pinjaman yang mungkin dia dapat dari kamu di masa lalu. Nah, itu salah satu bukti. Terbukti kamu rela berkorban, meminjamkan ya teman-temanmu untuk dia bisa lepas dari permasalahannya pada saat itu. Meskipun pada saat itu kamu dikecewakan karena dia menghilang tanpa sebab dan tanpa kabar dengan membawa kebaikan yang kamu berikan kepadanya. Nah, ini salah satu menggambarkan kamu orang yang tulus, orang yang baik di dalam berteman, di dalam bersahabat, di dalam berkomunikasi, ataupun di dalam bersosialisasi. Nah, jadi beberapa keberuntungan ini memang adalah balasan dari semesta untuk menggerakkan hati orang-orang ini agar datang ke kamu, membantumu, mensupportmu, ataupun menyelesaikan tanggung jawab yang mereka miliki terhadap kamu. Oke? Jadi inilah fakta. Kenapa keberuntungan, kenapa keberkahan menyinari kehidupanmu sebentar lagi. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Swords. Nah, tampak jelas ya di sini. Kamu orang yang sangat dewasa, matang, serta bijaksana di dalam menyikapi seperti apapun permasalahan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, seperti kamu ngelamar kerja, memasukkan CV, permohonan, ya, toh tidak digubris, ya, diabaikan, diignore begitu saja, ya kamu terima. Ataupun kamu berikan pinjaman, berikan modal untuk teman, membantu teman, tahu-tahu mereka menghilang begitu saja, ya kamu terima. Dan di sini kamu tetap ya melakukan yang terbaik pada jalur-jalur kegiatanmu. Kamu tetap berada pada jalur yang benar. Sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi beban buat dirimu. Justru kamu terus menjalankan kehidupanmu dengan baik. Inilah sebuah kebijaksanaan, sebuah kematangan. Kematangan sikap, kematangan berpikir. Sehingga tanpa kamu sadari, alam semesta mulai membukakan jalan-jalan terbaik untuk datang ke dalam kehidupanmu, agar kehidupanmu menjadi semakin baik, semakin maju, dan semakin bahagia. Makanya di sini tergambar ya, kamu siap menghadapi permasalahan seperti apapun yang muncul di dalam kehidupanmu saat ini dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, benar kan? Ini sebuah ketekunan. Ketekunan, kegigihan, ulet, dan terampil. Jadi di saat kamu dikecewakan, ya, ditipu, dimanfaatin, itu justru tidak menjadi beban untuk dirimu. Kamu ikhlaskan, kamu relakan. Toh yang melakukan juga teman, juga sahabat, juga orang yang kamu kenal. Karena ada keyakinan di dalam dirimu. Suatu saat mereka akan kembali kepadamu dan akan memperbaiki hubungan ini. Nah, jadi dengan ketekunan, dengan keyakinan, kamu terus berjuang, terus berusaha, terus bekerja ya pada kegiatan-kegiatanmu. Sehingga dengan tanpa kamu sadari, rezeki yang mereka bawa, ya, kebaikan kamu yang kamu berikan kepada mereka, tentu akan kembali lagi seiring berjalannya waktu ke dalam kehidupanmu. Nah, dan ditambah mereka akhir-akhir ini menyadari, ya, bahwa memang ada sebuah tanggung jawab yang harus mereka selesaikan.
Nah, jadi mungkin mereka pergi kemarin juga membawa sebuah beban, tapi mungkin karena alasan tertentu terpaksa mereka menghilang, entah dia untuk menata kehidupannya atau memperbaiki dulu perekonomiannya. Nah, di saat itu sudah semua tercapai, baru mereka kembali ke kamu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tanggung jawab yang mereka miliki terhadap kamu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi memang ya, kamu tidak pernah merasa ada beban, ada tanggung jawab yang besar, meskipun ya, sebenarnya faktanya kamu adalah salah satu tulang punggung di keluargamu. Kamu adalah salah satu orang yang diandalkan oleh orang-orang yang kamu sayangi agar kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Tetapi tanggung jawab yang besar itu tidak kamu jadikan beban. Justru kamu jadikan ya sebagai ladang kebaikan, ladang perbuatan baik agar keberkahan, agar keberuntungan selalu hadir ke dalam kehidupanmu. Makanya kamu lewati, jalani dengan tulus. Demi kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi, demi terpenuhinya kebutuhan mereka dengan sangat baik. Sehingga wajar jika alam semesta kali ini benar-benar banyak membukakan keberkahan, membukakan jalan-jalan terbaik, menggerakkan hati orang-orang, hati teman-teman untuk berbalik ke kamu, membantu, mensupport, ya, mendanai, atau segala hal baik lainnya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, benar kan? Jadi di sini tergambar nih, memang ada penderitaan. Memang ada beban yang berat ya, yang dirasakan oleh teman, oleh sahabat, oleh dia, oleh mereka yang dulunya memanfaatkan kebaikanmu. Yang dulunya menghilang begitu saja, membawa kebaikan yang kamu berikan kepada mereka. Nah, jadi mungkin inilah salah satu faktor kenapa baru-baru ini mereka kembali ke kamu, memperbaiki hubungan, menyelesaikan tanggung jawab yang mereka miliki kepada kamu. Ya, karena ada penderitaan. Mungkin mereka entah kena batunya, kena karmanya, ataupun sempat diperlakukan secara sama seperti apa yang dia lakukan kepada dirimu, ataupun karena memang benar-benar mereka sudah dicerahkan pemikirannya. Oke, jadi dengan mereka kembali ke kamu, hubungan menjadi baik, ya, pertemanan menjadi positif, ya, dan banyak hal-hal baik lagi yang datang ke dalam kehidupanmu ataupun ke dalam kehidupan mereka, dan hal inilah yang nanti akan menjadi motivasi untuk sama-sama bisa maju, untuk sama-sama bisa buka lembaran baru yang lebih hebat, yang lebih positif daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Calicus. Nah, jadi ini sebuah kehati-hatian ya, kewaspadaan. Nah, mungkin di sini kamu juga adalah seseorang yang juga objektif ya, juga selektif. Nah, jadi kamu sangat mampu memilah-milih ya, apa yang kamu butuhkan dan apa yang hanya kamu inginkan. Ataupun kamu juga sangat mampu ya, mengatur, menata apa yang keluar dari dalam dirimu agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak melukai hati orang lain. Makanya tampak di sini kamu adalah seseorang yang pintar di dalam menjaga sikap, menjaga komunikasi, menjaga caramu memperlakukan orang lain agar semua orang bisa nyaman dan senang dengan dirimu. Karena apa? Karena kamu tidak ingin kekecewaanmu, kesedihanmu yang dibuat oleh orang lain ya, itu juga dirasakan oleh orang lain, terlebih lagi perbuatan itu keluar dari dalam dirimu. Nah, jadi kamu sangat tidak ingin kekecewaan yang kamu rasakan juga dirasakan orang lain, terlebih itu berasal dari dirimu. Oke ya, kita lanjut.
Ke kartu yang kelima, yang terakhir, maaf. Di sini kita punya Four of Calicus. Nah, jadi inilah mungkin juga menjadi salah satu faktor ya, kenapa mereka orang-orang teman sahabat ya, yang dulu memperalat, memanipulasi ya kebaikan-kebaikanmu ya, akhirnya mereka menyadari dan kembali ke kamu untuk memperbaiki semuanya. Karena mereka merasakan suatu situasi yang sangat tidak nyaman. Nah, jadi kalau kita berjuang, berusaha, bekerja, ya, diawali dengan sebuah kebohongan, diawali dengan sebuah hal-hal yang tidak baik, maka pekerjaan kita, kegiatan kita tidak akan berkah. Nah, situasi yang seperti inilah mungkin yang mereka dapatkan. Makanya mereka sadar dan mengerti, segera mencari kamu dan memperbaiki semuanya. Nah, jadi ada berkah nantinya jika hubungan itu terselesaikan, bisa diperbaiki dengan sangat baik. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan membawa banyak keberuntungan ke dalam kehidupanmu dan mengundang ataupun menarik setiap hal baik yang bisa kamu datangkan ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan terus bisa mampu berbagi, membantu, dan berguna bagi orang lain. Sehingga kehidupanmu akan semakin bahagia, semakin nyaman, dan semakin banyak orang yang menyayangi serta menghargai dirimu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.